Di video ini kita akan bicarakan tentang jam kerja software engineer atau programmer. Mungkin teman-teman sedikit-sedikit pernah dengar tentang kerjanya software engineer. Mungkin ada yang bilang kerjanya nyantai, bebas, waktunya fleksibel, bebas sesuka kita. Atau ada juga mungkin juga pernah dengar ada yang bilang, wah kerjanya lembur terus sampai waktu tidur. Kita akan bahas tuntas, yang mana yang benar, mari kita tonton sampai habis. Halo teman-teman pintar programming, nama saya Hamdanil. Saya sudah berkarir sebagai software engineer kira-kira 10 tahun dan sekarang berada di Silicon Valley di Amerika Serikat. Di channel ini kita akan ngobrolin tema-tema terkait pemrograman dan karir, terutama ditujukan untuk pemula. Kalau tertarik silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Kembali ke topik kita tadi, bagaimana jam kerja seorang software engineer? Jawaban pertama adalah tergantung. Beda tempat kerja punya kultur masing-masing, dan kalau dicari contohnya satu persatu pasti bisa ditemukan yang kerjanya nyantai banget dan bisa juga dicari yang gila banget kerasnya. Untuk pembicaraan di video ini kita pertama berasal dari pengalaman saya sendiri ditambah dari info hasil ngobrol-ngobrol dengan teman-teman lain yang seprofesi dengan saya baik di luar negeri maupun di tanah air. Yang pertama ditemukan biasanya adalah perusahaan-perusahaan IT itu nggak ketat-ketat banget soal jam masuk. Ini beda dengan misalnya kerja di pabrik yang ada lini produksi, punya shift supaya produksi bisa berjalan serentak. Tapi kalau di dunia IT, nggak ada keharusan serentak seperti ini. Kerjasama memang penting, tapi bukan berarti semua harus stand mulai kerja di menit yang sama. Karena itu, biasanya perusahaan-perusahaan di bidang IT nggak mewajibkan jam yang ketat banget untuk para pegawainya. Misal di perusahaan tempat saya kerja pertama, di atas kertas sih mulai jam 8.30. Tapi biasanya jam segitu masih sepi dan ini nggak ada yang mempermasalahkan. Tapi di tim saya sendiri ada semacam konvensi nggak tertulis, biasanya paling lambat ya 9.30 udah ada di kantor. Kalau baru datang di atas jam segitu, ya rasanya agak guilty gitu dan kadang juga ditegur bos. Nantinya di tim tempat saya kerja ini diadakan sistem agile dengan Scrum, jadi salah satu rutinitasnya adalah daily stand up atau meeting singkat di pagi hari. Ini dijadwalkan jam 9.30, jadi mau nggak mau ya semua harus datang jam segitu, kalau nggak ya ketinggalan meetingnya dan ketahuan oleh anggota-anggota lain. Bahkan sempat dilakukan ide celengan, yaitu yang telat dihitung berapa menitnya terus membayar denda, disuruh masukin uang ke dalam celengan ini. Nanti ketika celengannya penuh, isinya udah mulai banyak, uangnya dipakai untuk traktir semua anggota tim. Nah itu di tempat kerja saya yang pertama. Kalau sekarang tempat kerja yang di Amerika, wah ini jauh lebih bebas dari itu. Sama sekali nggak ada yang peduli kita masuk jam berapa, dan bos-bos pun nggak pernah menuntut kita datang pada jam-jam tertentu. Jadinya orang datang ke kantor macam-macam, ada yang datang jam 8, jam 9, jam 10, bahkan dulu pernah ada satu rekan saya yang datangnya selalu pas hampir makan siang, jadi kira-kira jam 12 kurang. Jadi ketika semua orang siap-siap ngumpul pergi makan siang, baru dia nongol datang, naruh tas di kantor, terus langsung ikut makan bareng yang lain. Setelah makan baru dia mulai kerja. Ini lumayan lucu karena beda banget dengan tempat kerja saya sebelumnya. Jadi waktu awal-awal saya kaget juga kenapa sistem kerjanya bisa bebas banget gini. Tapi lama-lama jadi kebiasa dan saya pun jadi ngerti kenapa diterapkan sistem kayak gini. Jadi dari manajemen mikirnya kira-kira gini, wah biarin aja pegawai datangnya jam berapa, mau pulang jam berapa. Tapi yang penting pertama kerjaan selesai, kedua kalau ada rapat, meeting atau diskusi yang perlu kita datang, dan ketiga kita nggak hilang sama sekali. Artinya tiap hari kita tetap nongol atau online paling nggak beberapa jam sama-sama dengan teman kerja yang lain, sehingga kalau ada yang mau diskusi atau mau bertanya dengan kita ada di situ. Sistem jam kerja kayak gini disebut juga fleksibel atau flexi, umum banget di Silicon Valley. Silicon Valley adalah sebutan untuk daerah di California tempat saya kerja sekarang. Ini tempat berkumpulnya perusahaan-perusahaan IT besar dunia maupun juga startup yang banyak muncul di sini. Jam kerja fleksi ini adalah cara mereka untuk menarik bakat, karena yang kerja di sini ada banyak golongan, misalnya ada yang muda, ada yang tua, ada yang single dan suka begadang, tapi ada juga yang sudah berkeluarga, sehingga harus menyesuaikan jam masuk kantornya dengan jam antar jemput kerja anak ke sekolah. Ada juga yang tinggalnya jauh dan pengen hindarin jam macet, jadi semuanya diakomodasi dan perusahaan nggak pusing-pusing amat nentuin jam kerja yang ketat. Salah satu alasan lagi adalah perusahaan-perusahaan di sini bersaing banget untuk rebutan talenta. Jadi kalau mereka bikin sistem yang ketat-ketat amat atau strict amat, pegawainya bakal nggak suka dan bisa jadi akan pindah ke perusahaan sebelah. Makanya mereka sebisa mungkin berusaha supaya yang kerja semakin betah, termasuk dari segi fleksibilitas jam kerja. Tapi ya nggak bebas enaknya juga sih. Jadi dalam kerja satu tim pasti dibutuhkan namanya kolaborasi atau waktu untuk diskusi bareng. Misalnya ada yang pengen ngomongin hambatan yang di kerjaannya dan ingin teman-temannya tahu bantuin cara nyelesainnya, atau nanya-nanya dan minta bantuan misalnya kepada orang yang lebih ngerti. Karena ini tetap mesti ada waktu ketika satu tim sama-sama bekerja. Jadi katakan ada yang datang pagi dan pulang cepat, dan ada juga yang datang di akhir dan pulang di akhir.
Tapi tetap ada waktu overlap, biasanya sekitar siang-siang. Jadi ketika siang-siang ini semua orang udah datang dan belum ada yang pulang. Di waktu ini semua sama-sama online, sehingga kolaborasi, meeting, dan diskusi spontan bisa terjadi. Dan ilmu bisa mengalir di antara anggota tim sehingga bisa lebih produktif. Karena ini walaupun jam kerjanya fleksibel, tapi nggak 100% bebas. Jadi tetap diharapkan misalnya siang kita ada online dan bisa diskusi dengan teman-teman yang lain. Berapa lama kerjanya tiap hari? Dari pengalaman saya sih standarnya itu 40 jam seminggu. Ya berarti kira-kira 8 jam sehari kalau dipukul rata Senin sampai Jumat. Paling nggak di atas kertasnya begitu. Kalau kenyataannya bagaimana? Ini juga tergantung perusahaannya. Ada perusahaan yang banyak lemburnya gitu, tapi kebanyakan sih enggak. Kebanyakan ya kira-kira sesuai standar, yaitu 40 jam seminggu. Kalau 8 jam sehari ya berarti masuk jam 9, pulang jam 5. Atau jam 5 lebih dikit kalau kita tambah waktu untuk nutupin waktu istirahat, makan, atau sholat. Di kondisi normal sih begitu, tapi emang kadang-kadang ada saatnya ketika kita perlu kerja lebih. Misalnya ketika menjelang deadline atau ketika ada peluncuran. Jadi kalau masih banyak kerjaan yang belum selesai dan waktu tinggal dikit, yang nggak mau kita harus kerja lebih, dan di sini biasanya terjadi lembur. Biasanya sebagai profesional ya kita ngerti-ngerti aja kalau ini pengorbanan yang harus dilakukan, asal nggak sering-sering dan asal semua pihak udah berusaha untuk menghindari situasi seperti ini. Perusahaan yang bagus juga harusnya sadar kalau ini adalah pengorbanan dari pihak programmer, jadi harusnya mereka menunjukkan rasa terima kasihnya, misalnya dengan memberikan bonus atau liburan tambahan. Dan pihak manajemen juga harus berusaha menghindari supaya nggak sering-sering terjadi begini. Biasanya emang begitu kok, karena perusahaan juga nggak ingin kalau pegawainya burnout atau jenuh kerja sehingga jadi nggak produktif. Kalau udah burnout atau jenuh kerja gitu dan jadi nggak produktif, kan yang rugi bukan cuma kita tapi juga perusahaan sendiri. Bagaimana cara menghindari situasi yang mengharuskan lembur? Pertama dengan memastikan kalau timeline yang ada atau target waktu kita itu realistis. Jadi misalnya kalau ada target peluncuran 6 bulan, pastikan kalau waktu ini memang cukup untuk bikin semua yang harus dilakukan. Ya, jangan sampai ada kerjaan yang sebenarnya perlu waktu setahun tapi dijadwalkan diluncurkan dalam 6 bulan aja. Kalau gitu ya cari masalah namanya, pasti ujung-ujungnya yang kerja jadi terpaksa lembur atau kena pressure atau stres. Supaya ini nggak terjadi, planning harus matang. Ini butuh komunikasi antara software engineer sendiri dengan pihak-pihak lain terlibat seperti bos atau manager, product manager, atau stakeholder lain yang terlibat. Sebagai software engineer, kita juga perlu pintar estimasi. Jangan terlalu menggampang-gampangkan pekerjaan, nanti perkiraannya jadi gampang meleset. Ini kesalahan yang sering dilakukan pemula, seringkali gampang ngejanjiin, oh ini mah sebulan juga selesai gitu. Tapi ternyata setelah dikerjakan, baru nyadar kalau banyak rumitnya, sehingga ternyata butuh waktu yang bukan hanya sebulan, tapi malah 2 atau 3 bulan. Kalau udah terlanjur begini ya berarti harus komunikasi, harus jujur dan segera ngabarin ke manajer begitu kita sadar kalau target atau timeline kita nggak akan terpenuhi atau nggak realistis. Yang bagusnya sih kalau begini, jadwalnya bisa direvisi atau jumlah orangnya ditambah sehingga bisa ngindarin yang namanya lembur. Tapi kalau kita diam-diam aja atau kita nutupin dengan lembur terus, ujung-ujungnya malah kita yang stres, manajer nggak tahu, kita lembur pun belum tentu bakal memenuhi target. Karena pasti nggak mungkin kita tiba-tiba punya magic kerjaan yang harusnya 3 bulan bisa bakal selesai dalam sebulan. Ujung-ujungnya kita capek dan kalau ternyata hasilnya masih telat, manajer pun nggak akan senang. Dan ini akan lebih parah lagi kalau manajer atau stakeholder lain baru tahu soal keterlambatan ini di akhir. Jadi mereka nggak sempat merevisi jadwal dengan mudah. Karena itu, komunikasi ke manajer atau stakeholder lain tentang target waktu penting banget untuk menjaga kewarasan jam kerja kita. Tapi dengan komunikasi dan perkiraan yang bagus pun tetap nggak ada yang namanya sempurna. Kadang-kadang kita masih salah atau masih meleset. Jadi sekali-sekali atau kadang-kadang bisa jadi tetap ada yang namanya lembur. Oke, hal lain yang menarik dari jam kerja programmer ini, biasanya nggak ada yang ngawasin. Jadi ya sistemnya berdasarkan kejujuran aja. Jadi bos nggak akan ngecekin saya ada di meja jam berapa atau saya pulang jam berapa. Biasanya para bos di sini terlalu sibuk untuk ngurusin atau ngawasin hal-hal sepele kayak gini. Biasanya bahkan di tengah-tengah jam kerja pun nggak strict amat. Misalnya kalau saya kan muslim, jadi kalau Jumat siang mesti sholat Jumat ke masjid. Ya santai aja ke masjid aja, nggak ada yang marahin. Ya biasanya pastiin aja kalau udah kosongin jadwal, nggak ada janjian ketemuan sama orang jam segitu. Kadang-kadang ngasih tahu perginya kemana, kadang-kadang nggak sempat ngasih tahu, ya sama aja nggak ada yang masalahin. Paling mereka cuma ngira saya makan siang agak lama aja. Untuk keperluan lain pun, sering orang izin keluar kantor walaupun di jam kerja. Misalnya jemput keluarga yang datang ke bandara lah, atau mesti ke dokter lah, atau mesti ngurusin sesuatu ke bank lah, atau ke sekolah anaknya. Nyantai aja, palingan kalau agak lama perlu bilang supaya yang lain nggak nyariin. Kenapa manajemen bisa nyantai banget ngebiarin pegawai bebas gini? Kenapa mereka nggak takut kalau nanti kita nggak kerja?
Yang pertama, mereka memang mengandalkan disiplin dari pegawai masing-masing. Jadi karena disiplin ini, nggak diawasin pun kerjaan tetap beres. Tapi yang terpenting bukan disiplin, faktor yang terpenting adalah mereka tahu cara memotivasi supaya kerja tetap produktif tanpa diawasi. Toh sebenarnya mereka kan nggak peduli amat kita duduk di kantor berapa jam, atau yang penting bagi mereka kan apa yang kita hasilkan. Sebaliknya kalau kita lama di kantor tapi nggak ada hasil yang berguna, kan buat mereka juga nggak guna juga. Apa trik mereka untuk memastikan kalau kita produktif? Yang namanya di sistem kapitalis gini ya pasti apalagi kalau bukan dengan karir dan uang. Jadi begini, mereka pastikan ada sistem evaluasi yang bagus yang dikaitkan dengan bonus dan promosi. Dengan ini, pegawai akan serius kerja tanpa diawasi karena mereka tahu kalau dengan menghasilkan kerja yang bagus, mereka akan dapat nilai atau rating yang bagus saat evaluasi, dan kalau begitu, karir akan maju terus bisa akan gampang dapat bonus, promosi, dan kenaikan gaji. Kalau pegawai udah percaya sistem seperti ini dan mereka melihat sendiri kalau teman-temannya yang kerjanya bagus, karirnya juga bagus, tanpa perlu diawasi, mereka juga nggak akan malas kerja. Bukan cuma itu, mereka pun bakal serius supaya 8 jam ini benar-benar produktif, bukan cuma duduk-duduk atau malas-malasan aja. Sekali lagi, syaratnya adalah sistem evaluasi yang benar-benar adil dan transparan. Nggak ada yang dirugikan dan nggak ada yang takut kalau kerja bagus tapi malah nggak dapat imbalan. Dan di sistem kayak gini, manajer juga harus pintar bisa melihat siapa yang kerjanya benar-benar bagus dan benar-benar bermanfaat, dan membedakan dengan siapa yang hanya pintar ngomong atau pamer doang. Menurut pengalaman saya sih, di dunia software biasanya manajer udah pintar-pintar untuk menilai prestasi dengan benar, terutama di perusahaan yang kultur engineering-nya bagus. Di dunia software biasanya juga manajer bisa cenderung lebih objektif dalam menilai hasil kerja. Misalnya dalam satu trimester bisa dilihat tiap pegawai menghasilkan apa aja dan apakah dampaknya bagus atau enggak. Jadi mereka bisa menilai dari itu aja, sehingga nggak perlu begitu peduli masuk kerja jam berapa. Yang menarik lagi di sini juga sering terjadi yang namanya lembur sukarela. Jadi ada sebagian orang yang emang suka lembur aja, bukan karena disuruh, tapi emang karena mereka pengen aja. Ini bukan mayoritas sih, kebanyakan ya standar 40 jam per minggu seperti saya sebutkan tadi. Tapi ya tetap selalu aja ada sekian persen orang yang hobinya lembur. Kenapa? Saya lihat sih ada dua faktor. Ini pertama, bisa jadi mereka emang suka banget sama kerjaannya. Jadi mereka ngerasa program di kantor udah bikin lagi, mirip-mirip kayak main game. Jadi jadi mereka kerja terus sampai lupa waktu. Saking menikmati kerjanya, mereka malah merasa mending kerja terus daripada pulang atau istirahat, bahkan sampai kerja di weekend. Faktor kedua adalah faktor karir. Karena sistem evaluasi dan promosi tadi, sebagian mungkin berpikir semakin banyak kita kerja, performa akan semakin meningkat dan sehingga akan dapat bonus atau promosi yang semakin cepat. Jadi misalnya orang biasa naik dari level A ke level B dalam waktu 5 tahun, tapi orang-orang yang workaholic ini yang kerja terus ini, kalau bisa memaintain kecepatan kerjanya lebih cepat dari orang biasa, dalam 3 tahun dia bisa ke level yang sama. Jadi tapi nggak ada yang maksa atau menekan mereka seperti ini. Ini murni pilihan pribadi. Dulu ketika masih kerja di kantor, saya kadang-kadang iseng ngelihat ada orang-orang tertentu yang selalu aja masih ada di kantor sampai malam. Sekarang karena udah work from home, mungkin mereka malah lebih parah lagi, karena bahkan nggak perlu mikirin soal pulang jam berapa lagi, dari bangun sampai tidur ya udah kerja aja terus. Tapi orang-orang yang suka begini ini masih pencilan, alias bukan mayoritas. Kebanyakan sih ya kayak saya gini, kerja yang wajar aja sesuai standar. Mungkin ya sekali-sekali banget mesti lembur kalau ada deadline yang mesti dikejar. Anyway, gimana pun pilihan kita, yang penting adalah gimana supaya kerja kita benar-benar optimal, menghasilkan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Jangan sampai kita cuma menuhin waktu kerja 8 jam tapi nggak ada yang dihasilkan. Dengan sistem fleksibel kayak gini, tapi kalau pegawainya produktif, kedua pihak sama-sama senang. Jadi kitanya sebagai pegawai bisa rileks dan ngimbangin kesibukan kerja dengan hal-hal di luar kerja seperti hobi, keluarga, ibadah, dan belajar. Dan dari pihak perusahaan pun senang dengan hasil kerja kita, dan mereka juga senang karena nggak harus sibuk ngawasin kerja kita tiap hari. Begitulah ngobrol-ngobrol kali ini. Buat teman-teman, apakah tertarik dengan jam kerja seperti ini? Dan buat yang sudah kerja, apakah kenyataan di tempat teman-teman juga mirip kayak gini? Terima kasih udah menyimak. Kalau suka konten-konten channel kita, silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Jangan lupa juga komentar kalau ada saran konten untuk video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.